Shalom, kita masih tetap berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Pada beberapa hari lalu kita sudah bicara bagaimana terjadi transformasi di dalam kehidupan seseorang. Hari ini kita akan bicara apa sih persyaratan yang membuat orang dapat menerima baptisan Roh Kudus. Ada beberapa persyaratan yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu kita menerimanya, bukan berarti bahwa kita udah selesai. Kita udah terima ya udah, bukan seperti itu. Tetapi ada persyaratan, ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa dibaptis oleh Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus itu adalah kehendak Allah. Ya, Allah menghendaki agar Dia dapat turun ke dalam hidup kita dan kita naik kepada Dia. Jadi ada persyaratannya. Persyaratan yang diminta adalah hati yang menyerah, pikiran yang menyerah, dan hidup yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Dari semula seseorang dilahirkan baru sampai menerima baptisan Roh Kudus adalah keinginan Allah. Bahwa Allah menjadi pewahyuan dari Tuhan Yesus, bukan pernyataan diri kita lagi. Tetapi kita menjadi pewahyuan dari Tuhan Yesus. Saudara, syarat yang diminta ini adalah Tuhan mau hati kita melekat kepada Dia. Hati kita berserah kepada Dia. Pikiran kita sepenuhnya kepada Dia. Hidup kita serahkan kepada Dia. Kepada Allah sehingga kita tidak melakukan apapun seturut dengan rencana kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ditempatkan di dalam kita sebagai meterai. Meterai ini menandakan bahwa kita itu bukan milik kita lagi. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Karena apa? Ada Roh Allah di dalam kita. Kita bukan milik kita lagi. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita sepenuhnya milik Dia, bukan milik kita lagi. Oleh sebab itu, kita harus memenuhi persyaratan agar kita dibaptis oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Ya, saudara ya, jadi kita harus terima baptisan Roh Kudus seperti pada loteng Yerusalem. Ya, mereka menerima baptisan Roh Kudus. Jadi ketika kita dibaptis dengan air, setelah kita dibaptis dengan air, hidup kita yang lama kita tinggalkan dan kita mulai dengan kehidupan yang baru. Kita mulai tidak suka-suka terhadap diri kita lagi, tetapi kita hidup oleh perkenanannya. Kita hidup diatur sepenuhnya oleh Tuhan. Inilah persyaratan. Kita menyerahkan hidup kita menyerahkan pikiran kita menyerahkan seluruh yang kita rancang atau kita rencana di dalam hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita menunggu instruksi dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dengan menerima baptisan Roh Kudus akan nampak pribadi Allah dalam diri kita. Ya, saudara, jadi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan mulai bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus akan melakukan transformasi di dalam hidup kita sehingga kita berubah. Ada pembaharuan atau ada perombakan di dalam hidup kita. Kepribadian kita akan berubah, hidup kita jadi mampu untuk mendemonstrasikan pribadi Allah di dalam diri kita. Dan kita mampu untuk melakukan segala sesuatu sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita.
kepribadian kita akan berubah, hidup kita akan mampu melakukan apa yang Bapa kehendaki di dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita itu menjadi harmonis dengan Allah, nyambung. Seluruh hidup kita akan berubah total. Dan kita memiliki koneksi dengan Roh Kristus di dalam diri kita. Jadi kita bisa mengetahui kalau kita ingin tahu apakah seorang telah dibaptis oleh Roh Kudus atau tidak. Cobalah kita cari pribadi Allah di dalam dirinya. Apakah apakah kita dapat menemukan demonstrasi kepribadian Allah di dalam dirinya? Apakah Allah bergerak di dalam dia? Apakah Allah berbicara di dalam dia? Apakah Allah berbicara melalui dia? Atau tangan dan kakinya dipakai oleh Allah? Apakah pikirannya dalam hubungan yang harmonis dengan Allah? Ketahuan saudara, ya. Jadi hatinya akan menjamah surga. Hatinya akan berubah total. Dia diberikan hati yang baru. Firman Tuhan katakan, aku akan mencurahkan air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan memberikan engkau hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Ya, jadi kita berubah total. Hidup kita berubah. Hati kita hati yang baru, roh kita roh yang baru. Ya. Jadi apakah pikiran kita dalam hubungan yang harmonis dengan Allah dan hati kita dan roh kita menjadi satu dengan Roh Kristus? Mungkin kita bisa lihat ayatnya ya. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus itu adalah mengetahui kehendak Allah. Serta rencana Yesus di dalam maksud penebusannya dalam hidup kita. Menghargai dan memandang segala perkara sesuai dengan cara Allah memandang. Sehingga kita mengenal kekudusan dan kedahsyatannya. Manusia roh kita mampu memahami apa yang Allah kehendaki. Kita lihat ayat berikutnya, Filipi 2 ayat 5. Dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang dimaksud pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus? Saudara tahu pikiran dan perasaan apa? Yesus mampu meninggalkan kemuliaan yang tiada tara di surga dan mengambil kedudukan sebagai hamba. Serta taat sampai mati untuk kepentingan kita manusia. Kerendahan hati dan pikiran Kristus ini harus ada pada kita pengikutnya. Yang terpanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang mempedulikan orang lain dan berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat ayat berikutnya, Roma 6 ayat 13, dikatakan demikian. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita itu diminta menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah.
Kita itu bukan milik kita lagi. Oleh sebab itu, mari serahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah. Dan matikanlah hidup yang lama karena dosa. Karena dosa ini mengakibatkan manusia rela menyerahkan anggota-anggota tubuhnya untuk menjadi alat kelaliman. Jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Karena kita yang ada di dalam Kristus telah mati terhadap dosa. Dan kita hidup oleh kebenaran dan menjadi senjata kebenaran. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.